pertanyaan pertama, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dina Aulia Fibriani dari 10 IPS 4 yang bertanya, apakah pengetahuan geografi sangat penting untuk kita pahami atau ketahui? Jika iya, berikan alasannya. Oke, terima kasih Dina atas pertanyaannya. Ibu akan menjawab, apakah pengetahuan geografi itu penting untuk kita pelajari? Pasti sangat penting ya. Itu kenapa? Karena geografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu adalah fenomena yang terdiri dari lima sfer ya. Yang pertama ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer, yang intinya adalah fenomena-fenomena yang terjadi di bumi dan seisinya. Kenapa itu penting? Karena kita semua ini kan tinggal di bumi. Kalau kita tidak mengetahui pengetahuan tentang bumi, ilmu-ilmu yang ada di bumi ini, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita, bisa melestarikan lingkungan kita, dan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, geografi penting untuk kita pelajari agar bumi kita itu bisa terjaga dengan baik. Pertanyaan kedua dari Arumai Maharani 10 IPS 4, apa perbedaan fisis determinis dan posibilisme? Pertanyaannya bagus. Mungkin dari kalian ada yang baru mendengar itu tentang fisis determinisme dan posibilisme. Tapi di geografi sebenarnya ini sudah tidak asing lagi ya. Yang dimaksud dengan fisis determinisme itu adalah suatu teori atau paham yang mengemukakan bahwa alam yang menentukan kehidupan manusia. Paham ini dikemukakan oleh Karl Ritter sama Friedrich Russell. Sedangkan kalau paham posibilisme itu mengatakan bahwa teori ini mengungkapkan bahwa manusia yang menentukan kehidupan. Paham ini dikemukakan oleh Paul Vidal de Labla. Paham posibilisme dan fisis determinis itu adalah kebalikan ya. Kalau determinis itu menganggap bahwa alamlah yang mempengaruhi manusia, kalau posibilisme itu manusia yang mempengaruhi alam. Apa sih maksudnya? Jadi kalau contohnya saja ya, kalau si Paul Vidal de Labla menganggap bahwa manusia itu bisa mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Jadi meskipun di muka bumi ini misalnya kondisinya secara kondisi geografis itu wilayahnya itu tidak bisa dihuni, misalnya wilayahnya gersang atau apa, tapi dengan pengetahuan, dengan teknologi kita bisa tinggal di situ seperti itu. Tapi kalau di dalam pandangan fisis determinis menganggap bahwa apa yang disediakan di alam ya yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau ibu lebih cenderung ke paham posibilisme karena dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi, manusia itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di alam. Jadi manusia bisa berinisiatif terhadap kehidupannya gitu. Jadi tidak semata-mata alam yang menentukan kehidupan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alif Khairul Akbar ya, yang bertanya, apakah ilmu geografi juga mencakup ilmu-ilmu lain dan ilmu-ilmu apa saja? Oke, pertanyaannya bagus. Apakah ilmu geografi itu juga mencakup ilmu lain? Jawabannya iya, betul. Geografi itu mencakup ilmu-ilmu lain. Ilmunya apa saja? Ibu akan bagi ya, geografi itu kan sebenarnya mempelajari ada ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama geografi fisik, geografi manusia, geografi regional, dan geografi teknik. Jadi dari keempat garis besar ilmu geografi yang dipelajari itu mencakup ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ya, kalau di dalam geografi fisik itu kan kita mempelajari ilmu geologi, geomorfologi, oceanografi, seperti itu. Jadi
ilmu geologi juga ada ilmu tersendiri, tapi di dalam geografi juga mempelajari geologi, juga mempelajari ilmu tentang geomorfologi, ilmu tanah, dan juga mempelajari tentang oceanografi atau kelautan. Itu salah satu contoh ilmu-ilmu lain yang ada di dalam geografi. Kalau di ilmu sosialnya juga ada geografi, geografi manusia ya, atau geografi sosial. Geografi manusia itu yang dipelajari ya contohnya tentang kependudukan, ilmu demografi, tentang geografi politik, geografi ekonomi, itu kan dipelajari di dalam ilmu geografi, tapi dengan sudut pandang kegeografian. Jadi kalau misalnya kita melihat geografi politik, ya kita melihat bagaimana politik-politik di wilayah di suatu negara itu mempengaruhi kehidupan yang ada di masyarakatnya, itu dipelajari juga. Jadi ilmu politik juga mempelajari di dalam ilmu geografi seperti itu. Kalau misalnya di geografi teknik itu kan contohnya seperti ilmu penginderaan jauh, terus remote sensing atau SIG kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang penginderaan jauh, ya kita belajar juga secara tidak langsung tentang geografi, karena dalam membuat peta juga tidak bisa menghilangkan dengan unsur-unsur wilayah, itu dipelajari di geografi juga. Jadi sekiranya geografi itu sebenarnya mempelajari banyak hal ya, tidak hanya ilmu geografi saja, tapi juga berkaitan dengan banyak ilmu lain seperti geologi kayak gitu. Semoga paham ya penjelasan Ibu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Yasinta Putri yang bertanya, mengapa selain membahas objek material, geografi juga membahas objek fenomena? Sekiranya itu saja, terima kasih. Oke, sama terima kasih kembali Yasinta. Ibu akan mencoba menjawab ya pertanyaan kamu. Kenapa membahas tidak hanya objek material ya, tapi juga membahas objek formal ya. Jadi yang dimaksud dengan objek material itu kan meliputi dengan fenomena geosfer tadi, yaitu objek yang akan dipelajari. Sedangkan kalau objek formal itu sudut pandang yang akan kita gunakan untuk mempelajari objek materialnya. Sudut pandangnya itu kan meliputi sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Ibu ambil contoh, misalnya ibu mau mengamati fenomena banjir di wilayah Kabupaten Brebes. Nah, ibu mau menggunakan pendekatan apa untuk mengamati kenapa terjadi banjir? Ibu menggunakan pendekatan objek formal ke ruangan ya, pendekatan ke ruangan. Jadi ibu ingin melihat apakah banjir yang terjadi di Kabupaten Brebes itu terjadi hanya di desa, misalnya yang terjadi di desa Limbangan, apakah hanya terjadi di desa Limbangan, apakah tidak terjadi juga di desa-desa yang lain. Ternyata banjir itu tidak hanya terjadi di desa Limbangan saja, tapi misalnya di desa Wodosugi, di Pasar Batang, ternyata itu juga terkena banjir. Jadi objek ruangan itu adalah sudut pandang yang akan kita lihat untuk mengamati fenomena-fenomena geosfer. Fenomena geosfernya tadi yang ibu bahas, yaitu fenomena banjir yang sedang terjadi di Brebes kayak gitu. Jadi yang kita lihat objek ruangan itu kan mengamati wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan yang diamati dari wilayah satu dengan wilayah yang lain itu apa? Yang diamati tadi ibu contohnya adalah banjir. Jadi yang kita amati itu adalah objek materialnya banjir dengan sudut pandang ke ruangan, yaitu objek formalnya. Jadi untuk geografi itu tidak bisa membahas hanya dari objek material saja, tapi saling berkesinambungan, saling bertautan antara objek formal dan objek material, tidak bisa dipisahkan seperti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nurul Maulidiah yang bertanya, sebutkan para ahli ilmuwan geografi terbesar di dunia. Sebenarnya banyak sekali ya ilmuwan yang sudah meneliti tentang geografi. Yang ibu sering dengar sih adalah dari Eratosthenes ya. Itu sebenarnya ilmuwan tidak hanya dari geografi, tapi dia ahli
astronomi, ahli matematika. Dia yang memperkenalkan bagaimana cara menghitung keliling bumi. Itu salah satu contohnya. Terus kemudian ada Van Bemmelen yang kalau anak geografi pasti udah tahu. Van Bemmelen itu punya karangan buku geologi yang selalu digunakan oleh mahasiswa untuk mempelajari tentang geologi atau ilmu bumi ya, ilmu tentang lapisan-lapisan bumi gitu, tentang kedalaman bumi kayak gitu. Itu dari Van Bemmelen. Kalau dari Indonesia sebenarnya banyak ya ilmuwan-ilmuwan Indonesia, peneliti-peneliti Indonesia yang sudah mengarang banyak sekali buku tentang geografi. Kalau dari ibu sendiri di geografi, dosen ibu ada Prof. Dewi Lisnur itu yang sudah banyak sekali mengeluarkan buku. Itu salah satu ilmuwan-ilmuwan geografi yang menurut ibu karyanya sangat banyak dan cukup berjasa di ilmu geografi. Oke, ibu rasa cukup ya Q&A untuk kali ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ibu sudah coba jawab. Apabila masih bingung, masih kurang paham juga, kalian boleh bertanya lagi di kolom komentar di Google Classroom kalian masing-masing. Silahkan bertanya lebih lanjut di situ. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, ibu mohon maaf sekali karena ibu tidak bisa menjawab semuanya mengingat keterbatasan video juga. Dan juga pertanyaan-pertanyaan juga ibu rasa mirip-mirip ya, apalagi tentang manfaat geografi. Terus ada yang bertanya tentang ruang lingkup geografi yang sebenarnya sudah ibu bahas di dalam video yang sudah ibu upload. Kalian boleh baca lagi, di situ sudah ada tentang penjelasan ruang lingkup geografi. Terus pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga hampir sama ya, manfaat belajar geografi, terus bagaimana ruang lingkup geografi, terus dan seperti itu ya, yang ibu rasa itu sudah ada di video pembelajaran yang udah ibu jelaskan. Demikian untuk sesi Q&A video pembelajaran online SMA 3 Brebes kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan walaupun belajar dari rumah, dan usahakan untuk tetap di rumah saja karena situasi pandemi COVID-19 ini belum kunjung membaik. Semoga saja lekas membaik ya pandemi ini. Ibu harap kita sama-sama berdoa dan saling berusaha dan saling menjaga satu sama lain untuk bisa tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.